Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan juga para pengurus utama, termasuk tokoh-tokoh yang sangat berperan di pikiran rakyat yang telah menerima kehadiran kami sore hari ini. Saya merasa sangat senang dan berbahagia karena akhirnya saya bisa bersilaturahim secara langsung. Karena berbicara PR itu sejak dulu saya sudah mengenal dan membacanya. Karena tadi disampaikan di awal, saya memang lahir di Dayakolot, itu Bandung coret ya. Tapi saya menganggap Bandung lah pokoknya. Kemudian pernah tinggal dan sekolah di Bandung, tepatnya di SMP Negeri 5 di Jalan Sumatera. Waktu itu ayah saya bertugas di Seskoat, jadi kami tinggal di kompleks Seskoat. Kemudian begitu meniti karir di militer, setelah saya lulus di akademi militer, pendidikannya banyak di Bandung juga, terutama di Pusat Kesenjataan Infanteri Pusnif di Supratman, juga Pusat Pendidikan Infanteri. Jadi sebetulnya banyak sekali kenangan di kota Bandung. Tapi yang paling spesial karena pertama kali bertemu dengan istri saya, Anissa, juga di Bandung. Pertama kali kenal, dulu dia berkuliah di Universitas Padjadjaran, kemudian juga bekerja sebagai penyiar radio. Tapi sekali lagi saya selalu membaca pikiran rakyat, tetapi belum pernah datang langsung. Dan sekarang adalah momentum yang sangat baik ketika saat ini saya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kunjungan kerja sekaligus juga menyapa masyarakat di wilayah Jabar. Saya sampaikan kepada tim, tolong kalau bisa, kalau berkenan, saya datang ke kantor Pikiran Rakyat. Saya ingin bersilaturahim, mengenal dan juga mudah-mudahan bisa berkomunikasi lebih baik ke depan. Dengan demikian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Januar Puspita sebagai Direktur Bisnis Pak ya. Kalau di sini status apa namanya resminya begitu. Beliau sebagai pimpinan di Pikiran Rakyat. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Erwin Kusdiman tadi yang telah membuka sekaligus memperkenalkan jajaran yang hadir beserta kita malam hari ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengulangi rasa hormat. Tapi bolehlah saya sebutkan Pak Hasbirullah, kemudian Pak Satria, kemudian Pak Dadang, lalu Ibu Huminca, kemudian Pak Suhirlan, Pak Dindin, Pak Iqbal, last but not least tadi katanya, yaitu Pak Yusuf Wijanarko. Benar? Udah keluar, benar tadi ya? Saya mencoba mengingat tadi urutannya karena berbeda, tapi saya coba kasih tanda. Yang jelas tadi pakai hoodie kayaknya, warna hitam ya. Saya melatih photographic memory. Terima kasih sekali lagi setelah menerima kehadiran kami. Mohon maaf karena ini kok nabrak maghrib ya, kayaknya kurang pas begitu. Tapi tadi sebetulnya kami sudah rencanakan dengan baik, ada traffic. Kemudian tadi tidak terelakkan bahwa ketika terjadi pertemuan antara AHY dengan Kang Emil di salah satu kafe tadi di daerah Cibeluit ya, di Nara. Kemudian juga akhirnya banyak teman-teman media yang
mengajukan pertanyaan ataupun Q&A tadi. Tapi saya katakan saya harus segera mengakhiri karena sudah janji dengan teman-teman di pikiran rakyat. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf karena sedikit terlambat dan akhirnya nabrak waktu maghrib. Bersama saya di sini ada Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsya, anggota DPR RI Komisi 1, sudah 4 periode, asli Aceh. Jadi tentu menjadi tangan kanan saya, pagi siang malam tentu berupaya untuk membantu Ketua Umum menjalankan roda organisasi. Kami ada di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Dan alhamdulillah kemarin saya sekaligus melaporkan kami menghadapi sebuah prahara yang serius, bukan hanya ancaman terhadap Partai Demokrat, kedaulatan, kehormatan, eksistensinya, tetapi juga ini ancaman serius bagi kehidupan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Saya bersyukur mendapatkan dukungan penuh dari jajaran struktur Partai Demokrat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk anggota-anggota fraksi, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat, berbagai elements of civil society, lembaga-lembaga yang sangat peduli dengan demokrasi, para aktivis, kemudian juga kalangan kampus, akademisi, pengamat, media mainstream, dan juga yang menarik adalah dukungan dari para tokoh agama, bukan hanya alim ulama, para habaib, tapi juga dari berbagai agama lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami hadapi kemarin bukan hanya urusan internal, tetapi mengusik dan juga menggerakkan hati dan pikiran banyak masyarakat kita yang katanya mereka biasanya apolitis, tetapi tergerak juga untuk berkomentar, paling tidak menunjukkan simpati dan dukungan secara moral. Jadi kami bersyukur telah melewati itu, ujian sudah kami lewati, badai telah berlalu, tapi kami mengatakan hal semacam itu bisa terjadi kapan saja, sehingga kami tetap waspada dan mawas diri. Hikmahnya banyak, nanti kita bisa sambil berdiskusi tentunya. Di samping Sekjen juga ada Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal Bung Agus Jovan Latukonsina. Kemudian ada Bendahara Umum Mas Renvil Antonio. Di belakang ada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat, Mas Tommy Satyatomo. Dulu juga orang media sebetulnya, tapi sekarang sudah aktif langsung dalam Partai Demokrat. Sedangkan yang berwarna biru muda sampai ke sana, pasti teman-teman juga tidak terlalu asing karena inilah yang kami andalkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di Jawa Barat. Dimulai dari yang paling kiri adalah Kang Irfan Suryanegara, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang juga adalah anggota DPRD, dulu pernah menjadi Ketua DPRD periode 2009-2014. Legasinya banyak. Salah satunya adalah gedung atau kantor DPRD yang tadi sore kami datang untuk melihat secara langsung dan mengapresiasi bahwa itu semua tentu kerja keras dari teman-teman yang ketika itu memimpin dan mendominasi DPRD di Jawa Barat. Sebelahnya adalah sekretaris, saya ulangi, ketua fraksi Partai Demokrat fraksi DPRD ya, Kang Asep Wahyu ya, kemudian Kang Toto ini juga Ketua DPC Purwakarta, sekarang sebagai bendahara fraksi. Kemudian Bang Zul, Assalamualaikum. ini adalah sekretaris fraksi. Ya. Kemudian yang paling ujung sana Pak Sugianto Nangolah, ini juga adalah anggota DPRD kita. Jadi kami tadi cukup lengkap, sebetulnya ada 11 orang. Namun pada saat ini terbatas ruangannya, tentu kita juga tetap menjaga jarak, tetapi ingin sebetulnya kita terus menyambung silaturahmi semacam ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kehadiran kami di Jawa Barat ini tentu menjadi bagian ya tugas dan tanggung jawab sebagai ketua umum, tapi juga saya merasa penting untuk terus menyapa masyarakat di berbagai wilayah. Jawa Barat sebagai provinsi terbesar dengan populasi terbesar di Indonesia tentu selalu menjadi prioritas Partai Demokrat. Saya sendiri
sebenarnya cukup sering untuk datang ke kabupaten kota di Jawa Barat ini. Namun kali ini tentu berbeda. Dalam kapasitas sebagai ketua umum, saya ingin menunjukkan bahwa leadership itu harus dibangun dan dirawat dengan baik. Tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh antara pemimpin di tingkat pusat, antara ketua umum dengan jajaran DPD, DPC, dan kader yang ada di akar rumput. Begitu pula, secara paralel, saya merasa sangat penting untuk lebih mengenal Indonesia kita, mengenal Jawa Barat, dan karakteristik serta permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda antara satu kota kabupaten dengan kota kabupaten lainnya. Karena saya yakin dengan semakin banyak jam terbang dalam tanda petik menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, tentu akan melengkapi saya dan kita semua untuk menghadirkan solusi juga. Kendati hari ini Partai Demokrat bukanlah menjadi bagian dalam pemerintahan nasional, kami bukan menjadi bagian dari koalisi kekuasaan hari ini, tapi tidak menghentikan sama sekali niat baik untuk menghadirkan solusi. Karena alhamdulillah kami tetap memiliki suara yang walaupun tidak sebesar yang kami harapkan, tetapi tetap punya arti yang penting di parlemen, di Senayan. Kami punya 54 orang anggota DPR RI. Di Jawa Barat kami punya 11 anggota DPRD provinsi. Sedangkan di 27 kabupaten kota 100. kita punya 113. Kepala daerah juga ada beberapa kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat ataupun yang diusung oleh Partai Demokrat. Dengan demikian kami bisa menitipkan perjuangan-perjuangan yang memang relevan dengan kondisi lokal dan juga kondisi nasional. Oleh karena itu, saya berharap ke depan ini kami bisa terus berbuat dengan segala keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, kami merasa bahwa hari ini 3 isu utama yang perlu kita sikapi dan hadapi bersama sebagai bangsa. Yang pertama, krisis kesehatan. Walaupun katanya semakin membaik, tetapi faktanya masih saja mengintai kita semua. Vaksinasi belum bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat. Suplai yang terbatas, kecepatan vaksinasi yang juga belum optimal, serta yang perlu kita cermati adalah tingkat efikasi vaksin yang juga masih menyisakan ruang sekitar 40%. Siapa yang pernah divaksin bisa menjadi korban juga. Yang kedua adalah tekanan ekonomi, resesi terjadi. Dan kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan stabil. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan penghasilan daya beli. Ini semua tentu berpengaruh pada sustainability dari ekonomi negara kita. Sedangkan kita tahu juga selain masalah pengangguran dan ketimpangan, masalah pendidikan juga masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Apakah kemudian generasi penerus kita, anak cucu kita juga akan mengalami penurunan kualitas yang signifikan akibat metode pembelajaran jarak jauh yang banyak menyisakan masalah, tidak efektif, dan tentu yang paling menonjol adalah ketika tidak semua anak-anak kita, anak-anak didik yang memiliki akses yang baik terhadap jaringan internet. Nah, yang ketiga, selain tadi masalah pandemi, kesehatan masyarakat, yang kedua adalah permasalahan ekonomi, yang ketiga adalah demokrasi. Nah, ini penting ketika banyak yang mungkin merasa demokrasi itu tidak ada gunanya. Kebebasan sewajarnya terjadi dan lupa bahwa itu semua harus diperjuangkan dan dirawat. Artinya kita tidak bisa menganggap demokrasi, kebebasan bersuara tadi akan datang dengan sendirinya. We should not take freedom for granted. Tidak boleh kita anggap itu akan terjadi kapanpun, akan ada. Kalau saya mengibaratkan seperti oksigen, ketika ada di sekitar kita, kita nggak pernah berterima kasih terhadap oksigen. Tapi begitu menipis, agak engap kita, barulah kita tolong minta tolong agar mendapatkan pasokan oksigen yang cukup.
Demokrasi juga begitu, kebebasan sipil juga begitu, hak asasi juga begitu. Kalau ada tersedia, kita nggak pernah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasinya. Tetapi begitu diganggu, begitu berkurang, begitu kebebasan juga dipertanyakan, barulah kita ini nggak benar, ini nggak benar, nggak benar. Saya berharap kita dan saya sangat memiliki optimisme jika teman-teman media mainstream seperti Pikiran Rakyat ini masih kokoh dan terus kokoh sebagai pilar utama, salah satu pilar utama dalam demokrasi, maka kami partai politik juga punya keyakinan dan punya kepercayaan diri karena kami merasa punya partner. Tapi kalau semuanya dibungkam, semua menjadi tidak lagi kokoh sebagai pilar demokrasi tadi, termasuk partai-partai politik, rasa-rasanya kehidupan demokrasi kita ya buruk dan bahaya, nanti bisa mundur ke belakang. Padahal kita sudah mengoreksi bangsa ini dengan reformasi 1998. Jadi jangan sampai setback dan mundur terlalu jauh ke belakang. Walaupun kita tahu di masa pandemi katanya yang sangat diperlukan adalah kesatuan komando, tetapi jangan sampai alih-alih menghadirkan kesatuan komando justru mereduksi otoritas dan kewenangan daerah, termasuk juga membungkam suara-suara yang kritis, suara-suara yang vokal untuk ya sebetulnya sama-sama untuk memperbaiki keadaan, lalu dianggap itu akan menghalangi kesatuan komando tadi. Diam tapi tak terasa, diam-diam dan tidak terasa kita kembali menjadi negara yang semakin tersentralisasi dan bahaya masuk kembali ke ranah otoritarianisme. Ini yang harus sama-sama kita antisipasi. Jadi kembali saya simpulkan Bapak, Ibu sekalian, 3 masalah utama tadi yang saya dan teman-teman Partai Demokrat akan terus suarakan dan perjuangkan. Akhirnya saya berharap kunjungan kami ke sini untuk saling mengenal satu sama lain dan mudah-mudahan Pikiran Rakyat bisa terus menginspirasi kita semua di warga dan Jawa Barat sebagai provinsi yang sangat penting tadi bisa terus disuarakan kepentingannya melalui Pikiran Rakyat. Itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Setelah ini tentu saya dengan senang hati yang bertanya ataupun yang ingin kita diskusikan sebisa mungkin saya tanggapi dan juga mungkin teman-teman Demokrat lainnya bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih.